Baik, ini sampai malam nih, Be. ya, terima kasih banyak Pak Ketua saya. Ya mohon maaf agak gagap saya ini sebab transisi Pak Suding, transisi dari lawan oposisi ke, tapi saya sudah sampaikan bahwa kami sampai saat ini sampai tanggal 1 Oktober 2024 Pak Ketua masih oposisi. Sekarang? Ya sekarang ini. Jadi jangan salah, kami mulainya 2024. Kalau menang. Kalau kalah kan tidak. Itulah gambar. Jadi saat ini tetap oposisi. Tetap di luar pemerintahan. Oleh sebab itu, kalau agak tajam sedikit, tapi lembek sedikit, mohon dimaklumi sebab pada fase transisi itu tadi. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas evaluasi yang disampaikan oleh Mabes Polri terhadap pemilu 2019 yang lalu. Harapan saya sebetulnya dengan evaluasi 2019, 2024 ini akan menjadi lebih baik. Lebih baik dalam konteks institusi polisinya lebih netral. Kami pada pemilu 2019 merasakan betul betapa kami menjadi pesakitan. Oleh sebab itu, kalau tadi teman-teman Pak Jenderal tadi mengungkapkan apa yang terjadi, kami senang. Sebab sudah mulai ada perubahan, paling tidak kami punya tambahan sahabat, tambahan teman. Untuk membuktikan apa yang dulu kami risaukan memang terjadi. Itulah yang tadi disampaikan oleh teman-teman, meskipun saya agak sesal mengapa baru sekarang disampaikan. Yang itu dulu sudah saya sampaikan, tetapi saya diteriakin, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah, sekarang makin banyak yang menggonggong, saya senang. Kafilah tetap berlalu. Jadi gantian aja ini aku lihat Pak Ketua. Jadi yang kali lalu kita digonggong, ya kita menggonggong, kafilah telah tetap berlalu. Kali ini sebaliknya, in between kita ini, mungkin kami menggonggong, tapi mungkin digonggong juga, kafilah tetap berlalu. Apa yang ingin saya sampaikan Pak Kabahargam, ideal-ideal yang tadi disampaikan dengan sangat baik itu adalah impian. Harapan kita, utopia kita. Tetapi kita ingin apa yang menjadi harapan kita semua adalah apa yang menjadi impian tadi lebih mendekati kenyataannya. Saya kasih contoh soal operasi-operasi yang tadi disinggung sedikit di sini. Kemudian ada kalau 2009 itu operasi apa yang Nusantara itu ya Pak Trimedia. Operasi apa untuk memenangkan calon tertentu itu ya. Operasi semacam ini
menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah organik kepolisian itu tidak cukup untuk melakukan itu? Sehingga diperlukan operasi-operasi khusus. Apakah Polsek, Kapolsek, Pospol, itu kan organ formal, organ yang sifatnya permanen di institusi kepolisian. Ada Polres, ada Polsek, ada Pospol, ada apa lagi di bawahnya? Ada Babin Kamtibmas. Nah, hemat kami kalau ini digerakkan, dijalankan dengan baik organ-organ ini, maka mestinya kita tidak membutuhkan lagi tim khusus untuk menjalankan operasi khusus dengan biaya yang sangat luar biasa. Biaya yang sangat fantastik. Nah, oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan bagaimana institusi kepolisian ini sebetulnya, saya rasa itu tidak salah juga. Jadi operasi Mantap Berata, operasi Nusantara tadi, pengamanan pemilu, acap kali diinterpretasi, dilihat sebagai agenda untuk memobilisasi institusi ini untuk kepentingan tertentu. Nah, disitulah jadi masalahnya. Situ jadi problem. Nah, kalau operasi-operasi semacam ini tidak dilaksanakan dengan transparan, maka apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jenderal tadi bukan sesuatu yang tidak nampak, tetapi itulah yang menjadi kerisauan, dan itulah yang tadi saya katakan, netralitas polisi dalam pemilu itu adalah sebuah utopia. Itu hanya ideal saja, nyatanya tidak. Ya mohon maaf sekali Pak Kabar Harkam, tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu. Menurut saya forum ini tidak boleh tutup-tutup ini, kenyataan ini. Tetapi pertanyaan publik kemudian, mengapa institusi kepolisian diam? Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho partai politik tertentu. Sementara ada juga partai kami 2019 itu dibakar massa dan institusi polisi diam. Ini kenyataan, Pak. Nah, ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia. Padahal dalam konteks Kamtibmas tadi, pengamanan tadi, wajiblah institusi polisi menjadi payung hukum. Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah, ini gugatan kita terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini. Bagaimana sebetulnya netralitas itu diterjemahkan ketika misalnya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti. Nah, ini kan padahal itu adalah fungsi penegakan hukum. Menurut saya netralitas itu harus diterjemahkan dalam konteks penegakan hukum.
bukan semata-mata untuk dia tidak boleh, oke itu pasti. Tetapi yang paling penting bagaimana institusi kepolisian itu menjamin adanya penegakan hukum yang adil. Sehingga semua kontestan peserta pemilu merasa aman dengan adanya polisi itu. Saya rasa pertanyaan Pak Jenderal tadi harus dijawab. Mengapa anggota polisi di sejumlah tempat itu memasang baliho partai politik tertentu? Itu kan harus dijelaskan, harus dijawab. Nah, kalau tidak nanti apa yang tadi Pak Kabar Harkam sampaikan ini ya menjadi utopia yang tadi saya sampaikan. Dan yang paling penting bagaimana menjaga institusi ini tidak pecah. Bukan menjaga masyarakat tidak pecah, tidak terbelah, tetapi menjaga institusi ini tidak terbelah. Itu yang paling penting. Kalau institusi ini terbelah, ada yang dukung si A, dukung si B, dukung si C, maka siapa lagi yang harus menegakkan aturan? Siapa lagi yang menegakkan demokrasi? Ya, oleh sebab itu, kalau kita mengingatkan berulang kali pentingnya netralitas itu, sebetulnya karena kita ingin institusi ini solid. Nah, memang kemudian ada yang tanya saya, bagaimana Pak BKH institusi polisi TNI bisa solid? Wong itu diangkat oleh presiden, kan begitu? Ditunjuk oleh presiden. Nah, saya jelaskan bahwa netralitas yang dimaksudkan itu adalah dalam penegakan hukum, bukan dalam hal-hal yang lain. Nah, ini menjadi penting sekali. Sekali lagi saya katakan penting sekali. Ya mungkin kalau ya dalam konteks tertentu kita maunya polisi tidak netral karena kita diuntungkan secara politik. Tapi kan demokrasi kita rusak karena itu, Pak. Nah, oleh sebab itu saya tadi malam mengikuti acara pengundian nomor urut 3 paslon Presiden dan Cawapres. Kami luar biasa memberikan apresiasi sebab ketiga paslon ini menyampaikan pentingnya pemilu yang aman, pemilu yang damai, pemilu yang bersih, pemilu yang netral. Jadi 3 paslon saja sudah menghimbau, menegaskan ini. Ini komitmen yang mereka sampaikan. Nah, bagaimana komitmen ini menjadi semacam semangat kerja dan andalannya tidak ada yang lain, Pak. Andalannya adalah bapak-bapak baju coklat, institusi polisi. Kalau polisi tidak mampu, tidak sanggup, barulah TNI diminta bantuannya. Jangan dibalik-balik. Jangan TNI di depan, kalau TNI nggak sanggup, baru polisi minta bantuan. Polisi di depan, apabila tidak sanggup, maka TNI dimintakan bantuannya. Saya rasa ini juga penting dalam konteks kita menegakkan negara hukum atau apa yang kita sebut dengan tertib sipil itu. Nah, kalau tidak, maka kita agak susah, Pak. Itu yang satu. Yang kedua, bagaimana kita ngomong tentang keamanan, pengamanan pemilu di tingkat akar rumput, Pak, polisi. Mohon maaf aja, Pak, ada polsek yang tidak ada kendaraannya. Bagaimana dia jalan? Ada itu, Pak. Kalau mau tahu di tempat saya banyak itu. Jalan dari satu kecamatan ke kecamatan lain
dari satu ke desa lain harus jalan kaki. Loh gimana toh? Bagaimana kita ngomong tentang yang Bapak sampaikan tadi? Mengamankan pemilu, menjaga supaya pemilu bersih, menjaga supaya tidak ada perubahan tadi suara dari C1 ini tiba-tiba di kabupaten berubah lagi. Ini penyebabnya. Terutama di daerah-daerah seperti kami, di NTT yang sangat miskin itu, dan juga sangat korup. NTT ini Pak Kapolda ya, itu kita punya daerah itu udah miskin, korup lagi. Jadi saya tidak bisa bayangkan Pak, bagaimana kita mengharapkan polisi, mengharapkan yang tadi Bapak sampaikan kalau tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Tidak ada sarana dan prasarana. Indonesia bukan Jawa. Indonesia bukan Jawa. Kalau kita ngomong Jawa ya begitu. Sulawesi, Papua, NTT, NTB. Masih ada sejumlah desa yang tidak ada akses listrik, tidak ada akses Telkomsel, tidak ada akses jalan juga. Lalu kita minta polisi untuk mengamankan itu. Tidak mungkin Bapak. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, dukungan kita terhadap tugas kepolisian itu harus kita, ya tadi sudah disampaikan berapa jumlah dana yang disiapkan untuk itu, untuk sarana dan prasarana ini. Dan DPR melalui Komisi 3 menunjukkan komitmen itu. Nah, kita hanya ingin lihat realisasinya di lapangan. Di lapangan seperti apa. Daerah pemilihan saya seperti itu. Daerah pemilihan saya dengan kurang lebih ada 1.800 desa. Desa Pak. Masih di tempat saya Pak Ansa, ibu kota kecamatan masih baik. Tapi kalau masuk desa itu susah. Polsek. Ada kapolsek yang tidak ada rumahnya. Bagaimana itu? Ada kapolsek yang tidak ada sepeda motornya. Tidak usah ngomong mobil kita nih. Sepeda motor lah. Apalagi ada desa yang letaknya di pulau. Dia akan harus naik speedboat. Tidak ada juga. Memang ini tantangan Pak Kabah Hakam, tantangan, tapi ada juga yang melihat ini peluang. Nah ini yang peluang, bilang peluang ini ya penjahat-penjahat politik itu, bisa macam-macam lah. Tapi kan tidak bisa kita membiarkan kondisi seperti ini ya, terus terjadi. Kemudian saya ingin tanya apakah Satgas Merah Putih itu masih ada Pak? Itu untuk pemilu atau enggak? Ya, iya kan, Satgas Merah Putih. Nah, mohon maaf, ada kita waktu itu kan oposisi Pak. Jadi ya kita buka semua lagi ini Satgas Merah Putih, Satgas Nusantara waktu itu. Sekarang udah ada temennya. Karena ketika Satgas itu muncul, partai kami jadi partai seperti kucing kurap. Ya. Oleh Satgas ini. Saya tidak tahu apakah cuman kita hanya melihat aja dan disertai doa semoga Tuhan melihat orang-orang ini. Jadi begitu jahatkah kekuasaan itu? Begitu jahatkah kekuasaan itu? Nah, itu yang kami rasakan. Saya katakan ini karena kami alami, kami rasakan. Jangan karena kita oposisi, kita kalah, lalu kita diperlakukan sangat diskriminatif itu. Dan walaupun kemudian kita hanya bilang ya, ada pagi, ada siang, ada malam.
Dan apa yang saya doakan mudah-mudahan terjadi di negara mimpi, di negara utopia. Lebih baik juga kalau terjadi di dunia nyata, di negara kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Pak Trimedia Panjaitan tadi, menurut saya ini tanda-tanda bahwa apa yang saya sampaikan dulu, Mas, mudah-mudahan Mas tidak merasakan. Sampean pernah jadi oposisi, tapi happy. Ketika kami menjadi oposisi, sangat tidak happy. Polisi jadi musuh, polisi musuh kita, memusuhi kita. Banyak laporan kami nggak ditindaklanjuti oleh polisi. Banyak, kalau mau tahu saya sebutkan satu-satu nanti. Banyak, Pak. Kenapa? Karena kami oposisi. Harapan saya kalau kami dalam kekuasaan dan teman-teman oposisi nanti, kami melindungi kalian yang oposisi juga, ya kan? Jangan melakukan, mempraktekkan kejahatan yang pernah kami alami. Kalau. Ya kalau. Ya. Itu. Nah ini penting ini. Ini soal menggunakan kekuasaan. Jangan kalau berkuasa, jangan apa kalau menang, jangan terbang kalau menang. Jangan apa kalau kalah, Pak Ketua? Enggak, Pak Ketua kan pernah kalah juga, Pak. Ya, kalau kalah menang ya sama-sama lah, kan begitu. Jangan, ya apa yang saya sampaikan perasaan saya, Pak, pengalaman saya, dan supaya hentikanlah itu. Kalau memang susah dihentikan, sekaligus perlahan-lahanlah dihentikan. Karena suka atau tidak suka, 2019 mungkin lebih baik. Sekarang mungkin lebih jelek lagi nanti. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak, mudah-mudahan. Dan usul saya tadi mohon ini kalau bisa sebelum masa sidang ini tutup harus ada rapat dengan Kapolri untuk soal ini, karena kami anggap penting, kecuali kalau ini sebagai oposisi saya masih belum sebagai ini, itu kan belum jelas juga menang atau kalah kita, nggak jelas juga. Oke, sekian, terima kasih banyak Pak Ketua.